Saudara-saudari yang terkasih, pada waktu saya bertugas di suatu paroki, sebelum di Pagesangan ini jauh sebelumnya, ada suatu pasangan calon nikah yang tinggal seminggu batal. Mereka padahal pacaran, saya tanya pacarannya berapa tahun? 8 tahun pacaran. Luar biasa, istimewa. Pacaran 8 tahun, tentunya adalah sudah saling mengenal, saling menerima, saling menghormati, dan kedua keluarga itu sudah sungguh dekat dan hormat satu sama lain. Ketika si calon istri menangis datang ke pastoran, ketika kami tanyai kenapa ini sampai batal, karena kami melihat nggak ada masalah apa-apa. Kalian berdua harmonis. Ya Romo, calon suami saya memutuskan, mengatakan bahwa aku tidak mampu untuk menutup-nutupi. Bahwa sebenarnya aku tidak tahan karena di rumahmu ada patung Maria. Sesuatu yang sangat tragis. Orang bisa sampai tidak suka dengan hal-hal yang terkait Bunda Maria. Ada apa zaman ini? Adakah zaman ini zaman di mana anak sudah mulai tidak mau ngerti siapa ibunya? Zaman di mana orang jasa ibu hanya sekedar suatu alat untuk melahirkan, dan sesudah itu tidak ada gunanya lagi. Bahkan ada yang mengumpamakan Yesus itu seperti pecel katanya. Kalau kita beli pecel, bungkusnya tidak kita makan, bungkusnya kita buang. Ini tentu saja sebuah contoh yang sangat ekstrim dan tidak mungkin terjadi di dalam gereja Katolik. Gereja Katolik sangat tahu, sangat kenal melalui siapa Yesus hadir di dunia. Melalui Bunda Maria. Orang Katolik tahu bahwa Maria adalah Bunda Yesus. Karena kita percaya beriman kepada Yesus, maka kita juga percaya bahwa Yesus pasti menjadi bahan pertimbangan Allah tentang siapa Maria. Saudara-saudari yang terkasih, kita hari ini merayakan Maria diangkat ke surga jiwa raganya. Karena kita percaya Allah yang maha adil, Allah yang maha kuasa, itulah yang kita imani. Kalau kita punya tetangga, seperti kami para Romo yang lulusan Malang, seminari Malang, kami di Malang itu pernah di seminari ada seorang ibu rumah tangga, ibu yang membantu di rumah tangga kami, dan semua frater sangat hormat kalau berpapasan dengan ibu itu. Ibu itu tidak galak sama sekali, bahkan marah, menegur, tidak pernah. Ibu ini yang sekarang sudah almarhum. Ibu ini orangnya teduh, anggun, orang yang pendoa sungguh luar biasa. Kami tahu bahwa ibu rumah tangga ini setiap hari mendoakan Romo dan frater seseminari. Setiap hari didoakan. Dia seorang ibu rumah tangga, tetapi menjadi pendoa. Dan kepada siapa kalau para frater
mengalami problem, ketika merasa kekeringan panggilan, datangnya kepada ibu itu dan untuk menerima nasihat. Bukan kepada dosen teologi, bukan kepada romo-romo pembimbing yang lulusan doktor, enggak. Tapi kami dengan hormat mendengarkan bagaimana sepatah dua kata ibu itu. Memang ibu itu tidak suka terlalu banyak berbicara. Dia lebih banyak berbicara melalui bibir yang tertutup itu. Dia orangnya hanya senyum, berjalan, dan biasa sama sekali. Sampai-sampai kami di seminari, itu kasak kusuk di antara kami. Mungkin Bunda Maria seperti dia. Saudara-saudari, untuk orang seperti itu, kita saja kami di seminari, tidak mungkin dia tidak masuk surga. Tidak mungkin Tuhan tidak menyayangi dia. Tidak mungkin Tuhan yang adil menyia-nyiakan Ibu Herman ini, namanya Bu Herman. Tidak mungkin. Tuhan pasti sayang ke dia. Dia nggak punya anak, tetapi bagi Bu Herman itu, setiap romo yang tugas di seminari, setiap frater yang sekolah di seminari, panggilan imam, maka dia setiap Sabtu pertama, dia sungguh-sungguh mengkhususkan hidupnya, waktunya, hanya untuk berdoa bagi para imam dan uskup. Bagi kami, kalau Tuhan adalah Maha Adil, tidak mungkin dia disia-siakan. Pasti dia kalau meninggal, pasti masuk surga. Itu baru Bu Herman. Bagi kita orang Katolik, apalagi Ibu Maria. Maka bagi kita saudara-saudari sangat sederhana. Mengapa orang Katolik begitu memuja-muja Maria dan seakan-akan kok menjadi saingannya Tuhan Yesus gitu? Enggak, bagi kita karena kita mencintai Ibu. Saudara-saudari yang terkasih, apa artinya lalu Bunda Maria yang diangkat ke surga? Bagi kita semua Bunda Maria adalah ibu semua orang. Ibu yang tidak lagi dibatasi di daerah Nazaret atau di daerah Yerusalem atau di sana. Enggak. Ibu Maria sekarang mengatasi seluruh bumi ini dan menjadi ibu bagi kita semua. Bahkan bagi siapapun, bahkan orang yang tidak kenal Yesus pun, dia akan dicintai. Tidak pernah orang yang secara sungguh-sungguh datang sepenuh hati kepada Bunda Maria yang tidak didengarnya. Bunda Maria dimanapun selalu menjadi bunda yang peduli, bunda yang selalu membantu setiap suka duka, kesulitan anak-anaknya. Maka bagi kita tidak pernah ragu-ragu, sesepele dan sesederhana apapun kita ini datang kepada Bunda Maria. Semoga kalau di paroki kita, paroki Sakramen Maha Kudus, paroki yang sangat menghormati tanda kehadiran Yesus dalam hidup, yaitu Ekaristi, maka kita pasti juga menghormati tanda kehadiran cinta Bunda Maria yang selalu menyertai umatnya kemanapun kita pergi. Dimanapun ada orang yang mencintai Yesus, Bunda Maria ada di sana. Orang yang mengundang Yesus, Bunda Maria ada di dapurnya. Semoga rumah doa di paroki kita ini juga menjadi ruang teduh kehadiran Ibu Maria bagi siapapun yang mengeluh, yang mengesah, yang tertekan, yang merindukan pelukan seorang ibu
dan doa yang tak mungkin diragukan lagi. Bunda Maria yang telah duduk di surga bersama Bapa. Saudara-saudari, mari kita teguhkan devosi kita kepada Bunda Maria, bahwa kita mengakui, mengimani, bahkan Bunda Maria bukan hanya ibunya Yesus, tetapi juga Bunda Gereja, Bunda setiap orang yang menderita, Bunda bagi setiap orang yang tulus memohon kepada Tuhan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,